Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arjuna dengan NIM 2416030203 dari kelas MBSF. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang konsep ijarah dan ariyah dari mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Rizda Oktaviani SHI MESY. Baik, yang pertama pengertian al-ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-wada'u atau disebut dengan ganti atau dengan imbalan. Secara istilah, ijarah adalah akad untuk mengambil manfaat dari suatu barang ataupun jasa dengan imbalan tertentu. Dalam konteks muamalah, ijarah mencakup dua bentuk, yaitu sewa menyewa dan upah mengupah. Adapun yang kedua, rukun dan syarat ijarah. Rukun ijarah memiliki 4 unsur. Yang pertama, pihak berakad ataupun yang disebut dengan akid. Yang kedua, ijab qabul atau yang disebut dengan sigot. Yang ketiga, upah atau imbalan yang disebut dengan ijarah, serta manfaat dari objek yang disewakan. Syarat-syarat ijarah antara lain adanya kerelaan kedua pihak, kejelasan manfaat dan upah, serta objek yang halal dan dapat dimanfaatkan. Poin selanjutnya yang ketiga, yaitu macam-macam ijarah. Yang pertama, ijarah atas manfaat, yaitu sewa menyewa barang seperti rumah, kendaraan, ataupun alat-alat lainnya. Yang kedua, ijarah atas pekerjaan, yaitu upah mengupah jasa seperti buruh, tukang, atau tenaga ahli. Yang ketiga, kedua jenis ini dibolehkan selama objek bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Poin selanjutnya yaitu yang keempat, berakhirnya akad ijarah. Adapun sebab-sebab berakhirnya akad ijarah tersebut ada 5 sebab. Yang pertama, objek yang disewakan rusak atau hilang. Jadi segala sesuatu benda yang rusak sudah tidak layak dipakai ataupun hilang, itu menyebabkan berakhirnya akad ijarah tersebut. Yang kedua, waktu sewanya telah habis. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia. Yang keempat, terjadi uzur yang menyebabkan akad tidak dapat dilanjutkan. Yang kelima, menurut jumhur ulama, akad tetap sah selama manfaat belum hilang sepenuhnya. Baik, yang pertama tadi sudah kita bahas tentang ijarah. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu pengertian al-ariyah. Secara bahasa, al-ariyah berarti barang yang dipinjamkan. Secara istilah, ariyah adalah akad meminjam barang untuk dimanfaatkan tanpa merusak zatnya dan tanpa imbalan. Akad ini bersifat sosial dan menunjukkan semangat tolong-menolong antar sesama kita makhluk di atas dunia ini. Baik, selanjutnya kita masuk kepada karakteristik akad al-ariyah. Akad al-ariyah termasuk akad tabamu, yang artinya akad non-komersial, yang bertujuan mencari pahala dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan keuntungan materi. Pemilik barang boleh meminta barangnya kapan saja. Ulama berbeda pendapat tentang lamanya penggunaan barang tersebut, tetapi sepakat bahwasanya ariyah dibolehkan sebagai bentuk tolong-menolong. Baiklah, kita akan masuk kepada rukun-rukun dan syarat-syarat ariyah. Adapun rukun ariyah itu ada 4 macam. Yang pertama, orang yang memberi pinjaman atau yang disebut dengan mu'ir. Sedangkan yang kedua, orang yang menerima pinjaman atau yang disebut dengan mu'ar. Sedangkan yang ketiga yaitu barang yang dipinjamkan, dalam istilahnya yaitu mustajir. Sedangkan yang keempat, ada proses ijab dan qabul, yaitu dengan istilah sigot. Adapun syarat-syarat daripada ariyah meliputi barang yang dipinjamkan harus halal dan bermanfaat, pinjaman cakap hukum, serta kedua pihak ridho dalam proses ariyah tersebut tanpa adanya paksaan. Baik, adapun macam-macaman ariyah. Yang pertama, ariyah mutlak.
Ariyah mutlak ini pinjaman tanpa adanya batas tertentu, sehingga peminjam bebas menggunakan barang sesuai kebutuhannya. Sedangkan yang kedua yaitu ariyah muqayyad. Ariyah muqayyad ini pinjaman dengan batas waktu. Itu perbedaannya. Ada tempatnya atau cara penggunaannya tertentu sesuai kesepakatan kedua pihak masing-masing. Oke, baiklah. Adapun selanjutnya yaitu berakhirnya akad al-ariyah. Akad al-ariyah berakhir apabila barang dikembalikan. Pemberi pinjaman meminta kembali barangnya, salah satu pihak meninggal atau terjadinya kondisi hukum yaitu keadaan bangkrut atau hilangnya kecakapan hukum pada salah satu pihak tersebut. Oke, selanjutnya poin terakhir yaitu contoh-contoh ijarah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan ijarah yaitu salah satunya seperti sewa rumah, kontrak kerja, jasa transportasi, dan sewa alat. Sedangkan al-ariyah tanpa dalam praktik meminjam buku, pakaian, atau alat tanpa imbalan. Kedua akad ini mencerminkan prinsip keadilan serta tolong-menolong dan tanggung jawab di dalam ekonomi dan syariat-syariat Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan terutama bagi saya pribadi. Dan serta kita dapat menjalankan dan mengamalkan rukun dan syarat-syarat daripada konsep ijarah dan ariyah tersebut. Karena kedua ini adalah salah satu bentuk ataupun mencerminkan sikap kita sesama umat muslim ataupun sesama manusia dalam sikap tolong-menolong serta tanggung jawab di dalam prinsip Islam. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.